Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Dina. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita masuk ke bab 3, itu teks cerpen ya. Nah, sebelum itu silahkan kamu perhatikan apa yang harus kamu persiapkan. Nah, pertama, siapkan pena dan buku, kemudian kamu simak video ini, lalu catat hal-hal penting dari materi yang Umi sampaikan. Kemudian kamu tulis dengan rapi, dan catatan itu nanti akan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Jadi, jangan di-skip videonya, perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks cerpen. Unsur teks cerpen itu terbagi dua, yaitu intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, unsur intrinsik itu ada 8. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok yang dikembangkan menjadi suatu karangan. Yang kedua ada alur. Alur itu adalah jalan cerita, terbagi menjadi alur maju, mundur, dan campuran. Yang ketiga ada tokoh, itu penokohan pelaku dalam cerita ya nak ya. Tokoh ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada protagonis, antagonis, maupun tritagonis. Keempat yaitu penokohan, itu watak-watak dalam cerpen, apakah dia itu baik ataukah dia itu jahat dan sebagainya. Kemudian ada sudut pandang, yaitu titik di mana orang melihat objek karangan. Biasanya ini ada sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada latar itu keterangan ya, ada dia tempat, latar waktu maupun latar suasana. Selanjutnya amanat, itu artinya pesan moral yang terdapat dalam cerita. Apa yang ingin disampaikan penulis dalam cerpen itu. Nah, yang terakhir, ini unsur intrinsik yang terakhir ada majas atau gaya bahasa ya. Itu adalah ciri khas penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada pembaca. Nah, silahkan kamu cari majas apa yang sering digunakan dalam menulis cerpen. Sekarang kita masuk unsur ekstrinsik ya, unsur yang berada di luar cerpen. Yang pertama itu latar belakang masyarakat. Ini tulisannya kekecilan, maaf ya, nggak muat. Nah, latar belakang masyarakat ini seperti yang kamu lihat di LKS, yaitu latar belakang pembuatan cerpen gitu. Misalnya kondisi politik, kemudian kondisi sosial atau kondisi perekonomian masyarakat. Nah, hal inilah yang mendasari penulis menuliskan cerpen itu. Dilihat dari latar belakang masyarakat sekitarnya. Kemudian unsur ekstrinsik cerpen yang kedua ada latar belakang pengarang, yaitu bisa kondisi psikologis pengarangnya, kemudian biografi pengarang, ataupun aliran apa yang ia miliki begitu. Ini juga sama, hal yang mendasari cerpen itu dibuat oleh pengarang dilihat dari kondisi atau latar belakang si pengarang itu. Kemudian nih yang terakhir ya, akhirnya yang terakhir juga, itu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, biasanya itu ada nilai agama, sosial, moral, ataupun nilai budaya yang disampaikan pengarang ke dalam tulisan itu. Nah, itu tadi materi mengenai unsur-unsur cerpen. Untuk tugasnya silahkan kamu buka e-learning MTS ku. Terima kasih. Assalamualaikum.